Hai semuanya, bertemu lagi bersama Pawon Belia. Kali ini Pawon Belia akan membagikan tips memasak bagi pemula. Bagi pemula mungkin biasanya kalau masuk dapur sudah biasa ya, tetapi terjun langsung untuk memasak serasa melakukan sesuatu hal yang besar yang membosankan, takut kotor, takut amis, apalagi kecipratan minyak dan lain-lain. Tapi tahukah kalian kalau kita melakukan dengan senang hati, maka semua hal yang menakutkan akan hilang, asalkan kita benar-benar mau melakukannya. Yuk simak cara-cara berikut agar kemampuan memasak bisa meningkat dan membaik. Jangan lupa ya, di subscribe, share, dan like. Kita langsung masuk ke topik berikutnya. Tip memasak bagi pemula. Yang pertama, kita belajar dari orang lain. Tidak perlu susah-susah kita kursus memasak di tempat khusus. Kita bisa belajar dari orang tua, dari nenek, dari kakak, dari tante, dari saudara, ataupun dari teman-teman. Oh ya, ini gratis loh, dan bisa membuat kita lebih akrab. Karena biasanya mereka punya resep dan trik sendiri yang belum tentu kita temukan di tempat kursus atau di buku resep. Yang kedua, kita harus mengenali bumbu-bumbu dasar. Agar masakan menjadi nikmat, diperlukan racikan bumbu yang pas. Jadi perlu tahu bumbu-bumbu dasar yang dipakai saat memasak. Karena bumbu yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda. Juga pada makanan. Karena biasanya bumbu-bumbu itu aromanya mirip. Jadi kita harus berlatih agar bisa membedakan rasa bumbu tersebut. Yang ketiga, kenali bahan makanan. Ingat ya, beda bahan makanan, beda pula cara mengolahnya. Sebelum diolah, bahan harus kita cuci dengan bersih, kita potong sesuai kebutuhan, lalu kita simpan terpisah dengan bahan lainnya. Kita harus tahu jenis sayuran, bahan daging, dan seafood sebelum diolah, agar semua bahan bisa matang merata. Contohnya jagung, kentang, labu, ubi. Itu harus dimasak lebih lama agar empuk. Kalau sayuran hijau, bayam, kangkung, dan lain-lain, kita memasaknya cepat dengan api yang besar agar hijau dan tekstur rasa terjaga. Kalau daging, seafood, sebelum kita masak, kita cuci dulu, kemudian kita ungkep ataupun kita kasih perasan jeruk, kita diamin. Setelah itu baru kita mengolahnya. Yang keempat, hati-hati saat memasak. Ingat ya, cedera bisa terjadi saat kita memasak jika kita tidak berhati-hati. Yang pertama, pastikan gas tidak ada baunya. Kalaupun ada bau, berarti itu kentut Anda sendiri. Yang kedua, wajan atau panci harus di posisi yang pas di atas kompor. Berikutnya, pastikan minyak dalam wajan sudah panas saat kita menggoreng. Biarkan makanan yang digoreng harus matang sebelah sisinya, kemudian kita balik ke sisi berikutnya. Karena saya punya pengalaman ya, pada saat saya menggoreng, satu sisi belum matang, udah saya balik, hasilnya hancur. Kemudian, gunakan penutup kalau takut terkena cipratan minyak atau air saat masak. Yang kelima,
Kalau kita membaca buku resep, kita harus mengikuti dengan saksama trik demi trik. Gimana teman-teman? Bagus kan trik-triknya? Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton video saya dari Pawon Belia step by step. Di situ banyak trik yang kami berikan. Oke, seringlah memasak agar lidah kamu lebih peka terhadap rasa masakan dan lebih mudah membumbui tanpa harus bolak-balik melihat resep. Kalau kalian ragu saat memasak, mintalah bantuan orang terdekat untuk mencicipi masakan kamu. Contohnya, kalau saya masak, pasti suami saya minta tolong untuk mencicipi. Kenapa? Kalau kekurangan, dia bisa kasih masukan. Oke kan? Nah, jangan lupa ya, selalu rapikan dan bersihkan kembali dapur Anda setelah Anda memasak. Alat masak agar selalu bersih. Kalau bersih, kita pasti sehat kan? Masaklah dengan cinta dan penuh hati. Selamat mencoba, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sampai ketemu di video-video berikut dari Pawon Belia. Oke, see you.